Hello, kita berjumpa di panggung di kala pandemi, panggung ruatan di Mulat Sarir Movement. Jadi saya akan berbicara tidak hanya soal sastra, tetapi kali ini saya akan mengawali panggung ruatan ini dengan sebuah pembicaraan mengenai bagaimana sebenarnya nasib seni pertunjukan di kala pandemi ini. Kita tahu bahwa prinsip-prinsip berteater ini kan beberapa kawan pasti akan berpihak pada kita harus pentas, bukan di dalam konsep yang sekarang menjamur dan online misalnya. Dia harus dilakukan di panggung dan hanya sekali ditonton. Begitulah situasi saat ini. Dan tentu saja pada situasi seperti ini saya pun menyadari bahwa kita tidak mungkin melakukan pementasan, dan proses pementasan teater itu tentu saja tidak pernah sendiri dan sangat sulit untuk menjaga jarak, kemudian sangat sulit juga akan menonton penonton. Kalaupun mempunyai penonton fanatik misalnya, ini akan berhadapan dengan kenyataan mengenai protokol kesehatan pandemi. Nah, saya mencoba bersama tim Mulat Sarir Movement melalui peralatan yang paling terbatas, mencoba mencari file-file dokumen yang tersisa yang bisa diadaptasi. Walaupun, nah, kapan hari di kanal Mulat Sarir Movement ini saya juga memutar theatrical film Rahim sutradara Adrian Tan. Itu jelas berbeda dan bisa diperbandingkan kemudian apa yang terjadi yang sebenarnya dikhawatirkan oleh begitu banyak kawan-kawan ketika mengubah rekaman panggung ke audiovisual ini. Kita tahu problemnya adalah apa? Pertama, gaptek. Kebanyakan teman-teman tentu gaptek karena selama ini pasti menyerahkan editing dan sebagainya itu kepada teman-teman yang ngerti ya soal teknologi editing. Terus yang kedua, kalau itu rekaman pemanggungan misalnya, itu jelas jelas berbeda dengan filmis ya. Karena apa? Kalau rekaman film dia tentu mempunyai desain lighting yang berbeda kebutuhannya, kemudian sound yang berbeda dan pencahayaan. Banyak sekali perbedaannya rekaman panggung dan rekaman syuting untuk film. Saya kasih contoh misalnya dalam proses theatrical film Rahim. Nah, pentas di kala pandemi ini kenapa itu tetap saya lakukan walaupun dengan fasilitas yang terbatas adalah upaya untuk menjembatani bahwa ada satu kenyataan yang tidak bisa kita hindari, bahwa pandemi ini akan mengubah hubungan sosial kita. Relasi sosial kita ini akan berubah. Salah satunya adalah prinsip menjaga jarak. Nah, bagaimana kemudian nasib-nasib anak-anak muda yang baru mungkin mekar akan menyukai teater, dan mereka tentu akan kehilangan selama 3 bulan ini kesempatan menonton langsung berbagai pertunjukan dimanapun. Dan padahal dalam tradisinya di Bali misalnya, seniman panggung itu sebagian besar dibesarkan oleh pengalaman menonton langsung. Dan kita tahu betapa rumitnya kemudian proses ini harus dilalui, dan bagaimanapun juga kita tidak boleh henti dan tidak boleh khawatir, apalagi khawatir secara massal. Nah, meskipun gitu loh, pada suatu hari mungkin gitu loh dengan prediksi yang paling optimis sekalipun, kita tetap berupaya bahwa ada proses berbagi pengalaman, meskipun saya bilang meskipun ini ada problem besar dalam memindahkan rekaman panggung ke audiovisual. Dan saya melakukannya sendiri bahkan. Nah, kawan-kawan, panggung
di kala pandemi yang akan segera diputar tanggal 22 Mei ini di kanal Mulat Sari Movement ini adalah berjudul Pembelaan Dira. Saya melakukan dekonstruksi teksnya sejak lama. Jadi ada novel berjudul Janda dari Jirah, kemudian sebelumnya tahun 1992 saya sebenarnya menulis puisi berjudul Namaku Dira. Nah, dalam naskah teaternya itu terbagi 4 sequel, saya sebut sequel, yaitu yang Pembelaan Dira, kemudian Badan Bahagia, Wisuda Gumi, dan Kawean. Tetapi saya tidak tahu apakah saya masih sanggup untuk memindahkan rekaman panggung ini ke audiovisual karena berat sekali ternyata, terutama karena waktu kita pentas Pembelaan Dirah di Lovina Santi di Taman Campuan itu rekaman panggungnya itu ya merekam sebagai dokumen biasa. Jadi tidak untuk kebutuhan filmis. Nah, kita tahu bahwa saat wabah seperti ini, dalam tradisi yang lama, kita di Bali misalnya mempunyai sebuah tradisi yang sangat menarik, yaitu mementaskan penyalon larangan atau penyudemalaan, dan ini berbasis pada sastra ruatan. Sebentar lagi saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya penyalon larangan sebagai pentas ruatan di kala pandemi. Tentu kita tidak bisa menyerahkan keadaan sekarang ini pada keluhan dan keluh kesah, tapi mencari cara bagaimana sebenarnya proses untuk membawa pengalaman pemanggungan itu, meskipun tentu saja ini akan banyak problemnya. Saya akan menceritakan tentang bagaimana sebenarnya panggung ruatan dalam konsep tradisional di Bali. Di Bali itu memiliki pengalaman untuk ketika menghadapi wabah, jadi masih endemik, masih lokalan. Tetapi kisah Calon Arang ini terjadi mengisahkan pada abad 10. Dan haruslah ingat bahwa satu-satunya teks sastra yang dipakai oleh penulisan sejarah dalam pembagian wilayah Kadiri dalam penulisan sejarah nasional adalah teks Kakawin Calon Arang. Calon Arang yang saya dekonstruksi adalah justru mempertanyakan posisi kekuasaan ketika menghadapi wabah, di mana Calon Arang itu distigma, dikambing hitamkan sampai kini ya. Orang kalau mendengar ataupun membaca dongeng-dongeng Calon Arang selalu mengira seorang perempuan janda, ibu dari satu anak ini adalah pelaku magic yang kejam. Padahal dalam konteks pendekatan historik misalnya, kita tahu bahwa Calon Arang atau ibu dari Ratna Manggali ini adalah seorang Brahmani Buddha Wangsa. Dan kalau kita mempelajari sejarah mengenai tradisi Buddha Tantra, maka kita akan tahu ini adalah sebelum adanya Siwa Buddha. Nah, teman-teman, teks sastra ruatan di Bali ini terbagi 3. Ada yang berbasis pada Calon Arang dengan variasi teksnya. Di Bali itu kalau membuat variasi teks itu disebut carangan. Dan yang kedua itu jenisnya itu penyudemalaan. Terus yang selanjutnya itu menggunakan teks-teks cerita lokal. Salah satunya yang populer itu Dukuh Seladri dan Basur. Pada konteks Calon Arang ini yang saya ingin sampaikan bahwa pentas ruatan itu tujuannya ketika wabah adalah tidak semata gitu loh untuk hidup bersama dengan sang penyebab penyakit, tetapi adalah mengusir kekhawatiran. Jadi dramatik ketakutan itu justru ditemui. Banyak sekali kepercayaan jika Anda nonton seni pemanggungan Calon Arang di Bali itu ada melakukan sebuah dramatik adegan dengan keyakinan mistik dilibatkan, bahkan ya ada yang disebut dengan bangke-bangkean, di mana seseorang memerankan sebagai mayat sungguhan dan dibawa dalam prosesinya ke kuburan. Jadi sistem pemanggungannya ini sangat menarik sebenarnya, sangat avant-garde.
Nah, yang paling menarik yang kedua itu adalah dalam seni panggung ruatan penyalon larangan ini adalah figur mata gede. Ketika di tahun 1998 saya menulis naskah ini dan memanggungkannya tahun 1199, itu adalah menuju milenium. Menuju milenium, Anda pasti ingat ketika komputer 000 katanya akan ada perubahan. Nah, calon arang pembelaan Dirah saat itulah saya pentaskan pertama kali. Dan yang ingin saya sampaikan bahwa kali ini mengambil rekaman. Jadi saya minta maaf kalau sound dan sebagainya itu masih noisy, karena dia sebenarnya saya membiasakan diri dari sejak lama itu melakukan selalu dokumen dari pementasan-pementasan saya. Nah, tradisi panggung ruatan kali ini saya ketika memindahkannya ke audiovisual ini, ke virtual ini, maka saya menggunakan konsep salah satunya dalam sistem pemanggungan teks. Pemanggungan teks itu bernama sastra yantra atau lebih dikenal Padmareka. Ini tradisi berakar pada tradisi Buddhis. Jadi awalnya dia itu dipindahkan teks-teks yang sangat mistik. Jadi mistik itu berbeda dengan magic. Mistik ini adalah pemujaan, penyatuan diri dengan yang dipuja. Saya merasa ini justru jauh lebih dekat, karena saya menganggap rekaman ini adalah juga sebuah panggung yang harus saya tulisi dengan sastra. Jadi rekaman ini saya anggap yantra, kemudian saya masukkan beberapa tradisi dari menjadi inti yang tidak diucapkan biasanya dalam pemanggungan langsung. Mengapa pentas calon arang ini dianggap akan sanggup menghalau atau melembutkan dari penyebab wabah yang terjadi. Nah, di saat Anda menonton, pada saat menonton dari panggung ruatan di kala pandemi ini, akan banyak saya masukkan teks-teks yang barangkali akan mengingatkan bahwa jirah gitu, saya menyebutnya dirah, orang Bali biasanya dirah, jirah, betari, itu tidaklah sehitam yang stigmakan oleh kekuasaan. Kekuasaan gitu, setiap ada wabah, persoalan kejadian luar biasa, otomatis dia akan mencari kambing hitam. Dan itu seperti berulang terus-menerus di mana-mana. Tidak pernah kita menemukan pada dekade-dekade dalam catatan-catatan sejarah ketika terjadi kejadian luar biasa, negara tidak mencari kambing hitam. Persoalan-persoalan seperti ini tentu saja perlu diruat juga. Nah, teater fungsinya itu adalah menyampaikan pesan bahwa kita perlu menyampaikan pesan ini melalui pemanggungan. Nah, itu kan prinsip tradisionalnya dari teater, pementasan teater. Sementara pementasan panggung ruatan ini tujuannya adalah apa? Mencoba gitu. Nanti pada masa yang akan datang saya akan mencoba melepas portable show namanya. Sebenarnya saya berusaha adaptasi ke kondisi anak-anak muda kita sekarang yang lebih menyukai menonton ke audiovisual melalui begitu hebatnya sekarang jaringan teknologi internet ini. Nah, kawan-kawan, saya berharap bahwa pentas ruatan ini nantinya akan berlanjut dengan saya akan membuat beberapa materi. Pertama, mengenai apa itu teater modern dalam masa pandemi, dengan mengingatkan bersama-sama beberapa prinsip-prinsip tradisionalnya, dan juga tentu saya akan berbicara tentang teks-teks sastra yang barangkali penting sekali kita bicarakan dalam sebuah obrolan yang menarik. Oke, saya menunggu Anda mensubscribe Mulat Sarire Movement, dan teaser dari pembelaan Dirah ini sudah beredar baik di IG maupun di FB. Anda tinggal mengklik dan mensubscribe sehingga tanggal 22 Mei Anda akan dipanggil dengan bel untuk menonton jam-jamnya saat diputar. Karena saya masih tetap pada tradisi setia, Anda hanya bisa menonton sekali saja, setelah itu kami akan private. Oke, sampai jumpa pada pembicaraan obrolan mengenai teks-teks sastra, juga mengenai teater.
Sampai jumpa, selamat nonton ya. Jangan lupa subscribe.